Baik, pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan dalam tema malam ini patriotisme di pentas demokrasi. Tapi sebelumnya kami akan menunjukkan dulu jejak pendapat sederhana yang kami lakukan di media sosial dengan pertanyaan, Anda percaya komitmen netralitas penyelenggara negara dalam pemilu serentak 2024? Hasilnya 57% responden mengaku pesimis dengan komitmen netralitas penyelenggara negara dalam pemilu serentak 2024. Nah, Pak Sudirman, yang menjadi pertanyaan juga ini apa kemudian yang dapat dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat begitu ya. Karena kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Hakim MK Arief Hidayat yang menyebut ada pemusatan kekuasaan begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh rakyat? Pada waktu Pak Prabowo mau bergabung dengan pemerintah Pak Joko Widodo, saya termasuk, walaupun saya bukan kader Gerindra ya, saya termasuk yang mengatakan bahwa sebaiknya Gerindra dan partai yang kalah itu tetap stay. Karena demokrasi memang membutuhkan perimbangan. Jadi yang menang itu diberi kesempatan pemerintah, yang kalah di luar untuk menjadi penyeimbang. Nah, akibat dari bergabungnya yang kalah ini ke dalam pemerintahan, maka memang ototnya pemerintah menjadi berlebihan gitu. Bukan kuat tapi berlebihan. Kalau berlebihan kan nggak baik kan gitu. Bahkan belakangan semua dikonsolidasi. Sehingga yang menjadi penyeimbang itu tinggal dua partai, namanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Itu dari segi perimbangan, tapi juga instrumen kontrol seperti KPK dilemahkan, media sekarang mengalami pelemahan juga, tokoh-tokoh kritis dikriminalkan. Ini adalah bagian dari pelemahan kontrol sistem yang mengakibatkan memang tampak seperti terjadi pemusatan kekuasaan dan diakui sendiri oleh sejumlah pakar maupun sejumlah pendukung-pendukung Pak Joko Widodo. Ini ibaratnya sedang menjalankan mobil itu, speedometernya dirusak, alat kontrol tangki bensin dirusak, remnya dirusak, spionnya dirusak. Jadi kecepatan tinggi tapi alat kontrolnya tidak memadai. Berarti tidak ada celah dari rakyat. Ini sangat berbahaya kondisi ini. Karena itu kalau ditanya apa yang mesti dilakukan, kedaulatan mesti kembali ke rakyat. Dan inilah kesempatannya pemilu 5 tahun sekali mengoreksi keadaan. Karena itu kita gunakan pemilu 2024 untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan biarkan mereka memilih yang terbaik. Mudah-mudahan pemimpin berikutnya itu kemudian mengembalikan hal yang selama ini di luar kontrol. Jadi itu harapan kita terhadap proses siklus pemilu 5 tahun sekali. Oke, jadi pemilu inilah sebenarnya menjadi wadah yang makanya baik kalau kemudian ya? ada usaha untuk memperpanjang itu sebetulnya memang menyalahi asas dari demokrasi itu sendiri. Itu yang harus kita. Baik, karena demokrasi sendiri kan tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan juga. Betul. Begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.